isi yang RON 97 karena tidak diizinkan isi RON 95 bagi yang bukan warga negara Malaysia. Ya, ini tanda masuknya pos kawalan Labu Temburong, negara Brunei Darussalam. Oke, kita sudah mau lanjut jalan. Thank you sis Caca. Semua nanti semua sis sekali sis. Bye sis. Kamu juga mau berangkat ya? Ya, oh belum. Nih, Aaron. Thank you. Thank you. Uncle Jack, bro. Hati-hati di jalan. Siap. Sampai jumpa lagi. Ya, bro. Oke, kita udah mau bergerak. Lanjut perjalanan. Bye, Bro and sis, Uncle Aunty, bye-bye. Hati-hati ya. Ya. Sampai ketemu ya. See you. Bye. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kami, Pasutri Touring dari channel Icak Icak TV. Bagi yang baru pertama kali mampir di channel ini, perkenalkan kami Ricky dan Poni, suami istri asal kota Padang yang hobi motoran keliling Indonesia. Saat ini kami sedang dalam misi Ring of Borneo alias touring mengelilingi Pulau Kalimantan hingga ke Malaysia dan Brunei. Dan saat ini kita baru saja meninggalkan kota Papar di negara bagian Sabah Malaysia dan kita akan bergerak masuk ke negara Brunei Darussalam. Saksikan terus cerita perjalanan kami di channel ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu. Terima kasih. Ini kita isi yang RON 97 karena tidak diizinkan isi RON 95 bagi yang bukan warga negara Malaysia. Ya, tak apa-apa lah. Isi Pertamax Turbo. Nih, 97 nih. Ya. Ukuran 97. Berapa per liternya? RM3.370 37 sen. Oh, Rp3.37. Masih lebih murah daripada Iya. Oke, saya bayar dulu ya. Ya. Oh ya, bagi yang belum tahu, dalam perjalanan ini kami menggunakan ban Swallow Urban Grip yang terbukti bisa diandalkan di berbagai kondisi jalan. Dan sekedar informasi lagi, ban Swallow ini kalau di Malaysia namanya Daily Tire. Dan saat ini kita sedang riding di distrik Bongawan. Dari distrik Bongawan, kita berpindah ke distrik Beaufort. Ini artinya kita juga sudah berpindah divisi atau bagian dari West Coast Division alias bahagian pantai barat masuk ke Interior Division alias bahagian pedalaman. Di kota Beaufort ini, kita sedikit masuk ke daerah pusat kotanya. Karena ada seorang biker yang mengajak kita ketemuan di sini.
Oke, kita lagi rest sebentar di Beaufort. Ini kita jumpa dengan brother siapa? Syarin. Dari komunitas Beaufort Beaufort apa? Sabah. Oh, hanya Beaufort Biker. Sepitang. Sepitang. Oke. Nih kita udah dari tadi sebenarnya udah minum, udah ngobrol-ngobrol juga. Kita mau lanjut lagi, masih ada sekitar 2 jaman lebih untuk sampai border. Jadi harus gas. Oke, yuk. Kita lanjut ya, brother. Oke, Ya. baik. Hati-hati, semoga dipermudahkan. Siap, amin. Perjumpaan dengan Brother Syarin ini hanya sebentar karena kami harus melanjutkan perjalanan. Oh ya, awalnya dari Beaufort ini, rencananya kami mau mengarah ke Menumbok lalu menyeberang ke Labuan. Tapi entah kenapa kami berdua berubah pikiran, sehingga kami skip dulu Labuan kali ini dan lanjut ke Sipitang untuk kemudian masuk ke Lawas dan Brunei. Semoga ada kesempatan lain kami bisa mampir ke Labuan. Di sini kami kembali menemui jalan jelek karena memang sedang ada perbaikan jalan. Tapi tentunya kondisi seperti ini tidak menjadi masalah bagi ban Swallow Urban Grip yang kami pakai. Dan akhirnya kita pun masuk ke distrik Sipitang, distrik terakhir yang kita lewati di negara bagian Sabah sebelum kita masuk ke negara bagian Sarawak. Di sini kami ada janji lagi dengan seorang biker setempat. Oke, kita sudah sampai di Sipitang, berhenti sebentar. Ini kita jumpa dengan abang siapa? Abang Long Fadil. Nah, ini kita pernah jumpa di Pontianak dulu ya, waktu acara Bike Week ya. Ini dengan istri, kakak siapa? Kakak Farah. Salam kenal. Keren ya. Kemarin jumpa di Pontianak, sekarang jumpa lagi. Abang asli sini? Asli sini. Wah, di Sipitang. Keren. Tapi kita tidak lama karena mau lanjut kejar ke border. Yang penting jumpa saja sudah. Oke lah, nih I Love Sipitang Esplanade. Ini tempat ini. Kalau malam sore orang di sini ramai. Oh. Oke. Sipitang. Dari sini jalan bagus. Sama lah. Oh. Sama lah. Tapi sedikit lah. Sampai Sempadan. Sampai Sempadan. Sempadan dengan Sarawak. Sarawak sudah bagus. Sarawak oke sudah. Memang oke lah. Apa saya macam Yalah. Oke. Yuk, mari. Bye. Kapan? Malu dia. Sekali lagi hanya perjumpaan yang singkat. Semoga ada lain masa kita bisa berjumpa dan ngobrol lebih lama. Dan beginilah kurang lebih suasana kota Sipitang, teman-teman.
Dari Sipitang kita meneruskan perjalanan ke arah Marapok, perbatasan antara dua negara bagian, Sabah dan Sarawak. Nah, ini dia perbatasannya, teman-teman. Meskipun berada dalam satu negara, yaitu Malaysia, tapi tetap di sini ada pos imigrasi yang mendata siapapun yang melintasi perbatasan ini, termasuk untuk warga Malaysia sendiri, tetap wajib melapor ke sini. Oke, jadi ini kita sudah sampai di perbatasan antara Sabah dan Sarawak. Jadi di sini memang ada semacam pos imigrasi lagi. Oke, kita siap-siap mau masuk. Doakan ya, lancar. Oke, kita mau masuk, tapi sepertinya tidak akan boleh merekam di sana, jadi kita matikan kamera ya. Oke, puji Tuhan, lancar. Sekarang kita resmi masuk ke Sarawak. Let's go! Saat ini kita sedang melintas di daerah Lawas, satu distrik di Sarawak yang posisinya terjepit antara negara bagian Sabah dan negara Brunei Darussalam. Ternyata di Malaysia pun ada kampung Surabaya. Tapi itu belok sana, kita lurus. Nah, di depan kita itu adalah kota Lawas, teman-teman. Namun, karena kita akan menuju ke Brunei, maka kita langsung belok kiri di sini, nggak masuk sampai ke kotanya. Ini kita masuk border dari Sarawak ke Brunei. Jadi ini kita keluar dulu nih. Tadi baru masuk Sarawak, langsung keluar lagi. Oke, matikan kamera. Oke, sudah selesai cakapnya keluar dari Malaysia masuk ke Brunei nanti. Tapi cuman di Brunei itu dia tidak pakai karnet. Kita ada isi secara online yang namanya ISS. Jadi ini nanti akan masuknya lagi ketika kita masuk ke Miri di Malaysia, Sarawaknya, sebelah sananya Brunei. Oke, kita lanjut, yuk. Oke, sekarang menuju ke Brunei. Agak deg-degan juga karena sistemnya berbeda. Oke, mari
Jom. Jadi sebentar lagi kita akan masuk daerah apa ya istilahnya, sempadan kalau orang sini bilang, dan daerah tak bertuan seharusnya, karena ini sudah keluar dari Malaysia tapi belum masuk Brunei. Tapi ada orang tinggal loh di sini. Gak tahu nih, ini kayaknya masih kawasannya masih Malaysia. Kalau lihat di Google Map, ini masih kawasan Malaysia sih. Aduh. Bentar lagi sudah bertemu dengan perbatasan Brunei, dan saya lupa isi apa? Pulsa. Bingung juga nih. Ya, ini tanda masuknya pos kawalan Labu Temburong, negara Brunei Darussalam. Let's go. Oke, yuk, jom. Oke, sudah lolos. Tadi sempat diperiksa barang-barang kita, dicek sebagian. Cuman diperiksanya sambil aja, nggak detail. Dia suruh buka tas, suruh buka box gitu. Dan sekarang kita masuk Brunei. Hore, akhirnya kita masuk di Brunei. Dan kawasan yang kita lewati saat ini adalah kawasan distrik Temburong. Nah, sedikit informasi nih buat teman-teman. Kalau dulu orang Brunei dari daerah Temburong ini ingin ke Bandar Sri Begawan, mereka harus melintasi dulu negara bagian Sarawak, tepatnya di daerah Limbang, baru kemudian masuk lagi ke negara Brunei. Atau alternatif lainnya menggunakan jalur air, melintasi Teluk Brunei. Karena memang negara Brunei ini terdiri dari dua bagian daratan yang terpisah. Namun sekarang sudah dibangun sebuah jembatan yang menghubungkan kedua kawasan tersebut. Nah, ini dia teman-teman. Di bundaran ini kalau kita terus, kita akan mengarah ke daerah Limbang. Tapi sekarang kita belok kanan untuk melintasi jembatan yang saya sebut tadi. Nah, ini dia jembatannya teman-teman. Jembatan Sultan Haji Omar Ali Syafuddin. Jembatan yang menghubungkan daerah Brunei Muara dengan daerah Temburong. Jembatan ini melintas di atas Teluk Brunei sepanjang 30 km, yang menjadikannya sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara hingga saat ini teman-teman. Perasaan kami yang tadinya excited berkendara di atas jembatan ini perlahan mulai berubah menjadi perasaan khawatir. Karena di depan sudah terlihat hujan lebat menunggu. Ya, kami hanya bisa berharap hujannya sudah reda di saat kami melintas. Karena kita dilarang berhenti di sepanjang jembatan ini kecuali darurat. Sehingga tidak memungkinkan kita untuk berhenti sebentar untuk memakai mantel hujan. Jadi kalau nanti ternyata hujannya masih lebat, kita terpaksa pasrah hujan-hujanan di atas jembatan ini. Hujannya ternyata masih lebat guys. Dan di sini kami udah pasrah aja deh, basah kuyup deh.
Haha, luar biasa ya teman-teman hujannya. Lebat selebat-lebatnya hanya di satu titik saja. Belum pun selesai kita melintasi jembatannya, hujannya sudah reda. Dan sekarang kondisi kita sudah basah kuyup. Tapi ya udahlah ya, lebih baik menanggung resiko basah kuyup daripada resiko kena denda karena kita melanggar peraturan di negara orang. Nah, teman-teman mungkin belum menyadari ya, sejak kita keluar dari jembatan pagi hingga saat ini, belum ada satupun sepeda motor yang terlihat melintas di Brunei ini, kecuali kami. Karena memang di negara Brunei ini, sepeda motor bukanlah pilihan untuk alat transportasi. Andai kata pun ada yang punya sepeda motor, kebanyakan itu hanya karena hobi saja, ataupun karena pekerjaan sebagai kurir atau delivery order. Veteran Motorcycle Club. Akhirnya sampai di tempat Om Muas. Aduh, mohon maaf, Tapi suaranya lagi bindeng. Muasnya kayaknya tidak ada. Heeh. Karena katanya dia jemput orang on tahun. Dan kita sekarang nih, tadi itu lupa, kita harusnya ambil paket roaming internet yang dari Malaysia itu di sini. Nah, Sekarang jadinya lupa. kita offline deh. Offline, jadi saya juga bingung nih sekarang caranya gimana. Udah kita yaudahlah. duduk dulu aja lah ya. Hai guys, jadi ini agak terskip ceritanya. Jadi ketika kita sudah sampai tadi di rumah Bang Muas tadi, habis itu ya kita sempat ngobrol-ngobrol, nggak lama Bang Muas datang. Habis itu kita sempat keluar keliling tapi pakai mobilnya Bang Muas. Nah, pas keluar tadi kita bawa kamera. Ternyata lowbat, jadi begitu mau dihidupin langsung mati. Sehingga nggak ada footage sama sekali buat hari ini. Ya, tapi intinya hari ini adalah perjalanan kita dari Kota Kinabalu ke Brunei. Sudah berlangsung dengan lancar. Ya. Cuman kena hujan tadi dadakan. Dan itu memang tidak bisa berhenti sama sekali. Langsung deras jadi ya. Nah, memang tidak boleh berhenti di jembatan itu. Memang ya apa ya, gimana ya, bukannya tidak memikirkan pengendara motor, tapi memang pengendara motor itu di Brunei itu hampir tidak ada gitu. Hanya segelintir orang yang pakai Kalau motor. teman-teman lihat video yang tadi, coba deh perhatikan ya. Cuman kita motor, nggak ada motor lain. Ada paling 1, 2 gitu. Emang ada? Ada tadi yang sebelah jalur sebelah Ada sana. ya? Ada. Tapi mungkin nggak ke-record, cuma ngeliat aja. Ya itu jadi ya wajar aja di jembatannya yang memang nggak bisa berhenti. Jadi ya ketika hujan-hujan, dan ternyata benar waktu kita udah jumpa sama Bang Muas, kita udah bilang, kita tanya kan gimana, iya memang nggak boleh berhenti, kalian apapun ya harus jalan gitu. Ya sudahlah. Oke, kayaknya itu aja. Pokoknya kita udah sampai ke Brunei, negara ketiga dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Dan kita ini tempat nginep buat biker-bikers yang memang disediakan Bang Muas nih. Isinya kenang-kenangan dari ini semua. Jadi ya kita lumayan lah ya nginep di sini sama Bang Muas. Dan besok kita ada acara seperti apa, lihat aja besok.
Sekarang kita mau istirahat Ya, tidur soalnya sudah jam 12. 00. Aduh. Itulah. Oke lah. Ya, sampai jumpa besok. Bye. Nah, inilah dia kacang rawit. Nah, dia satu pasang. Sultan minta duit.